Ini jam-jam rawan. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini sangat baik sekali karena kita atau IP Jabar bisa menghadirkan beberapa narasumber yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, kemudian berkaitan juga dengan JR Perdi, ya. Kemudian ada kebijakan dari Dinas Pendidikan Kota Provinsi. Kita beri tepuk tangan dulu, aplaus yang baik untuk IP Jabar di bawah komando Pak Dede, supaya Pak Dede juga rekan kerja kami mejanya bersebelahan kalau bekerja. Baik, Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya juga terima kasih sudah diundang untuk hadir di kegiatan Saresehan dan Porseni IP Jabar. Walaupun tahun kemarin tidak ada ya Pak Dede, tapi tahun ini terselenggara karena kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ketua-ketua di profesi yang dapat menyelenggarakan kegiatan peringatan hari ulang tahun. Baik itu setiap tahun, karena sejak tahun 2022 kami sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan peringatan atau puncak peringatan hari ulang tahun. Pertama di sini 2022, kemudian 2023 di Banten, 2024 di Ungaran, Semarang ya, dan hadir, terima kasih yang hadir. Karena yang hadir juga dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera Utara, Aceh itu hadir. Dan kemarin saja kami dari Lampung, Provinsi Lampung, alhamdulillah seperti di Jawa Barat, Kadis Provinsi Lampung juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami diberikan fasilitas yang luar biasa. Pelaksanaannya di BPJTK Provinsi Lampung. Itu pun terlaksana atas partisipasi Bapak Ibu semua. Kami tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa apabila tidak ada partisipasi dari Bapak dan Ibu semua. Kemudian informasi yang terakhir mungkin untuk berkenaan dengan hari ulang tahun depan, Kalimantan Timur sudah memberikan sinyal untuk sebagai tuan rumah hari ulang tahun ke-20 Ikatan Pendidik Indonesia. Tepuk tangan dong. Kalimantan Timur kami rencananya ada di Samarinda. Agenda kami akan ada nanti sekalian juga dengan rapat kerja di kapal pesiar menyusuri Sungai Mahakam, dan juga kami akan ke IKN. Itu pun kita alhamdulillah dapat dukungan dari Pak Gubernur Kalimantan Timur. Saya mohon doanya pada teman-teman sekalian, mudah-mudahan di akhir kepengurusan kami tahun 2025 dapat memberikan yang terbaik kepada Bapak dan Ibu semua. Dan juga pada kesempatan ini saya menyampaikan salam hormat dari Bapak Ketua Umum yang memang tidak bisa hadir dalam setahun terakhir ini, kesehatannya masih recovery, dan beliau menyampaikan salam hormat kepada seluruh anggota Ikatan Pendidik Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, pada kesempatan ini bisa operatornya minum dulu. Baik, sambil menikmati snack ini, snacknya ada di depan doang ya. Kita boleh dong tepuk semangat ya. Kan Bapak dan Ibu kesatuan PAUD ya, pasti tepuk semangat gitu ya. Oke? Tepuk semangat. Semangat tapi bari cembetut. Sambil senyum lebar. Harapan-harapan itu kan pasti ada. Tadi udah Bu Evi menyampaikan, BKN juga dari Kepala BKN juga sudah menyampaikan. Paling tidak ada sedikit pencerahan bagaimana nasib kita, bagaimana nanti kita dari profesi kita, kemudian dari kenaikan pangkat sudah cukup jelas ya, Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu, kenapa kami dari panitia memang menginginkan tentang organisasi profesi? Karena pada saat ini yang menjadi isu utama adalah bahwa dunia pendidikan non formal yang sehari-hari kita geluti atau yang kita berkecimpung di pendidikan non formal itu
tengah mengalami transformasi besar digitalisasi. Betul kan? Betul. Apalagi sekarang pemilik semuanya sudah masuk Jabar Beraksi. Sudah? Nah, terima kasih karena itu juga titipan dari BPMD Provinsi Jawa Barat. Di situ juga saya harapkan teman-teman dapat memberikan partisipasinya karena itu sedikit membantu kegiatan-kegiatan kita. Selanjutnya isu-isu utama adalah bahwa Ikatan Penilik Indonesia ini harus beradaptasi agar relevan dan berdampak positif. Kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, kunci keberlanjutan organisasi adalah regenerasi. Kami menginginkan dari Provinsi Jawa Barat ada generasi-generasi baru yang nanti akan mengganti kami. Kami kan tidak selamanya di Ikatan Penilik Indonesia, di pengurus pusat, di pengurus daerah, maupun di pengurus kabupaten kota. Jadi paling tidak kami mengharapkan Bapak dan Ibu sudah punya kader-kader yang ada di kabupaten kota. Sebenarnya organisasi yang hidup adalah organisasi yang mampu melahirkan pemimpin baru tanpa kehilangan jati diri. Itu yang kami inginkan. Nah, Bapak dan Ibu, dari sekian yang hadir, apakah sudah mengisi SIM teknik? Ada yang belum? Karena ini data SIM teknik merupakan basic data kami. Walaupun itu dengan cek di GTK sekarang diambil alih, bahwa itu untuk pengembangan kompetensi selanjutnya. Kita lihat saat ini sampai dengan Juni 2025 ya Bapak dan Ibu, ada 3.436 penilik utama 22 orang, madya 1.181, muda 714 orang, pertama 80 orang. Sedangkan jumlah satuan pendidikan non formal sebagai binaan pendidik ada 129.645 lembaga terdiri dari kelompok bermain 83.000 sekian, TPA 2.254 dan SPS 19.744, LKP 12.750 dan PKBM 10.832 serta SKB 509 SKB. Ini untuk seluruh Indonesia. Nah, data ini kami peroleh kemarin bulan Juni untuk menyusun naskah urgensi tadi yang disebutkan oleh Bu Evi. Tanpa data yang valid, kami agak kesulitan untuk memperjuangkan teman-teman semua, baik itu peningkatan kompetensi, baik itu karir. Maka dari itu kami mengharap untuk SIM teknik diisi yang sebenar-benarnya. Apalagi nanti SIM teknik ini sebagai gerbangnya teman-teman untuk mengikuti peningkatan kompetensi. Itu harapan kami ke depan. Kemudian berdasarkan data Satiksa, seharusnya jumlah penilik 12.000 dengan rasio satu orang penilik membina 10 satuan pendidikan yang berada di 38 provinsi, 416 kabupaten dan juga 98 kota, 7.288 kecamatan. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa jumlah kabupaten kota se-Indonesia itu ada 513 kalau tidak salah. Tapi yang ada peniliknya adalah hanya 416 kabupaten. Nah, inilah regenerasi kita yang agak terputus. Penyampaian informasi, di mana kita juga informasi dari instansi pembina kepada kami menyampaikan kepada provinsi, kabupaten kota itu agak terputus. Tidak semua kabupaten kota memiliki penilik, ya Bapak dan Ibu. Jadi, yang mudah-mudahan seperti yang tadi sampaikan Bu Evi, kita akan merubah rumus formasi jabatan. Itu akan membuka seluas-luasnya untuk teman-teman penilik untuk kenaikan jenjang jabatan, walaupun itu harus mengikuti uji kompetensi jenjang jabatan. Next, ini visi dan misi Bapak dan Ibu. Adakah yang sudah membaca ADART? Silahkan nanti saya share ADART. Bagaimana kita akan mencintai Ikatan Penilik Indonesia apabila kita tidak paham tentang ADART. Karena di sini ADART ada tujuan, kemudian juga organisasi profesi memerlukan keberlangsungan
jangka panjang, kemudian juga visi misi, bagaimana kita akan berkontribusi balik kepada organisasi kalau kita tidak paham tentang ADART. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita mulai sosialisasi kembali untuk ADART Ikatan Pendidik Indonesia. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian organisasi ini ada 4 variabel Bapak dan Ibu. Pertama, manusianya, sumber daya manusia. Kedua, pendanaan. Ketiga, struktur organisasi. Dan keempat adalah energi inisiatif. Kalau SDM, kami sudah mencari teman-teman yang terbaik seluruh Indonesia, sudah kami inventarisir. Oke. Kemudian, nah, untuk pendanaan kalau sesuai ADART berarti ada kewajiban Bapak dan Ibu untuk iuran, gitu ya. Bagaimana kami organisasi bisa berjalan kalau iuran juga tersendat-sendat. Tapi saya terima kasih IP Jabar selalu nomor 1 untuk iuran. Tepuk tangan untuk IP Jabar. Tahun depan mah 100% ya Pak ya. Kemudian karena untuk Indonesia penilik yang terbesar adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu yang menjadi modal utama kami. Ikatan Pendidik Indonesia Pengurus Pusat dapat bergerak dan memberikan sesuatu yang terbaik untuk teman-teman semua. Next. Nah, Bapak dan Ibu, karena ini kita ada kaderisasi dan keberlanjutan, maka kami ingin bahwa tujuan utama kaderisasi ini adalah meneruskan perjuangan organisasi, kemudian juga menjamin kesinambungan program dan nilai, kemudian menjamin semangat profesionalisme. Dalam hal ini juga kami dari Pengurus Pusat Ikatan Pendidik Indonesia mengetuk Bapak dan Ibu, cobalah mencari kader-kader yang memang militan terhadap organisasi profesi. Kaderisasi adalah jantung organisasi, tanpa kader semangat perjuangan akan padam. Itu quotes kita yang pada hari ini. Selanjutnya, tantangan Ikatan Pendidik Indonesia di era transformasi adanya adaptasi terhadap perubahan regulasi. Jadi Bapak dan Ibu tetap memantau tentang perubahan-perubahan regulasi yang ada. Seperti tadi disampaikan Bu Evi, kita juga terus men-share kemajuan-kemajuan apa yang sudah diperoleh oleh instansi pembina, yang tentunya kami Ikatan Indonesia juga selalu berkoordinasi dengan baik dengan instansi pembina. Selanjutnya juga belum optimalnya pemanfaatan teknologi, kemudian keterbatasan komunikasi lintas generasi dalam organisasi. Artinya tantangan ini bukan menjadi penghalang, melainkan peluang bagi IP untuk memperkuat solidaritas dan kapasitas kadernya. Karena ini berbicara kaderisasi, saya menginginkan sekali lagi kabupaten kota tetap memiliki kader-kader yang melanjutkan organisasi atau kepemimpinan organisasi profesi. Barangkali dari kabupaten kota, nanti di provinsi, setelah provinsi bisa juga di tingkat pusat. Kita tidak menutup mata, kalaupun memang ada teman-teman yang muda untuk berorganisasi dan baik kemampuannya, akan kita tarik ke pengurus pusat. Selanjutnya, strategi membangun IP yang adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Pertama, adaptif, mengembangkan sistem kaderisasi berbasis pelatihan berkelanjutan dan e-learning IP. Ini sedang kami susun untuk e-learning. Mudah-mudahan bila mana jabatan fungsional penilik secara mandiri sudah diketok palu oleh Menpan, kami Januari akan mulai bergerak untuk mengadakan peningkatan kompetensi bagi Bapak dan Ibu, baik itu melalui nanti e-learning ataupun nanti kita melalui tatap muka. Tapi biasanya teman-teman senangnya tatap muka, gitu ya pasti. Kalau e-learning ngantuk ya Pak De. Kami sudah tadi bicara juga dengan Bu Evi, barangkali nanti kalau daerah Jakarta, Banten akan merapat ke sana. Kalau Jawa Barat, sini kita di Bandung pasti ya Pak Dede ya, bantu saya ya. Kemudian nanti Jawa Tengah, Jawa Timur kita akan obrol untuk peningkatan kompetensi, di mana salah satunya adalah tentang model kompetensi yang sudah disahkan tahun 2023.
Selanjutnya kolaboratif. Nah, kita juga membangun kemitraan. Kemitraan kita juga dengan mitra-mitra kita di kabupaten kota, di provinsi kan ada ya Bapak dan Ibu, Himpaudi, GTKI, forum PKBN, kemudian forum tutor, PLKP atau HIPKI. Nah itu kita jalin. Karena kami juga di tingkat pusat kita jalin juga dengan mereka, dengan DPP masing-masing. Kemudian inovatif, pemanfaatan teknologi digital. Nah ini yang kami masih mencari platformnya seperti apa. Walaupun di Jawa Barat, di Jawa Barat kami BPPMP sudah ada jabar beraksi. Jadi itu sangat membantu untuk kelancaran tugas-tugas teman-teman. Kemudian juga untuk kami masih belum untuk publikasi karya penilik atau praktik baik, tapi doakan tahun depan kita akan coba bekerja sama dengan UPI. Ini sedang kita jajaki kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Kader yang tangguh, organisasi yang berkelanjutan. Itu quotes kita yang kedua pada hari ini. Selanjutnya strategi dan solusi tadi sudah kita bahas. Kemudian next. Nah, ini peran generasi muda penik atau kader-kader nanti yang kita rekrut. Pertama, menjadi agen pembaruan. Kedua, menghidupkan kembali semangat profesionalisme dan solidaritas. Kemudian mengenal teknologi, berpikir kreatif dan terbuka terhadap perubahan. Menjadi kader penerus yang menjaga integritas dan marwah profesi pendidik. Bapak dan Ibu, mengapa kami juga dari IPI Pusat mengajukan ke MK tentang regulasi Permenpan 21? Itu memang sengaja tidak kami open semuanya karena kita juga menginginkan sesuatu yang berjalan dengan damai, gitu ya. Kita profesional kita ajukan dan alhamdulillah itu diperhatikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat keluar hasil keputusannya bisa memperkuat nanti keputusan dari Pak Menteri tentang JF Mandiri, itu JF pemilik, JF pamong belanja, JF guru dan JF pengawas. Seperti itu ya, Mbak Evi ya. Kemudian next, peran strategis sebagai penjamin mutu, sebagai fasilitator. Ini nanti saya sebarkan juga ke teman-teman. Sebagai motivator, sebagai inovator, kemudian juga sebagai evaluator. Sebenarnya pekerjaan pendidik ini sangat banyak teman-teman sekalian, tapi mudah-mudahan nanti di naskah urgensi dan di JF pendidik kita buat sedemikian sederhana, tidak terlalu tidak terlalu banyak seperti di pengendalian mutu. Jadi tinggalkan saja pengendalian mutu, nanti kita akan akan menginjak pada penjaminan mutu, walaupun nanti di naskah urgensi atau di JF hanya ada 3, dari pemantauan, penilaian dan pendampingan. Itu pun nanti akan diuraikan kembali pada petunjuk teknis yang akan dikeluarkan oleh rancangan peraturan menteri. Selanjutnya, ajakan selanjutnya, kami mengharap organisasi profesional ini dapat adaptif bagi penilik seluruh Indonesia. Kemudian, ya, kader militan dan inovatif, sinergis, dan ada kontribusi nyata bagi pendidikan non-formal. Masa depan IPI ada di tangan kita. Ayo kita terlibat aktif, kebanggaan diri dan jaga keberlangsungan organisasi ini. Tepuk tangan dong buat kita semua. Next. Nah, ini yang hampir terakhir Pak Tasir, sebentar. Ada kegiatan partisipasi alam semesta yang digaungkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Di antaranya adalah kolaborasi. Kami dan IPI Pusat sudah diundang atau kita sounding dengan Certijen GTK tentang transformasi organisasi pendidikan. Di sini kami menginginkan Bapak dan Ibu akan Certijen GTK itu akan menertibkan organisasi pendidikan yang ada di kementerian. Kewajibannya dan RPM-nya kalau tidak salah masih disusun. Kewajibannya adalah 1 orang ASN harus memiliki 1 organisasi profesi. Tidak boleh mendua. Contoh, misalnya dengan PDRI. Karena nanti kami 2026 akan menyusun sistem informasi manajemen
yang isinya Bapak dan Ibu dari pengurusan tingkat pusat sampai dengan kabupaten kota harus mengisi berikut KTA. Jadi kita antisipasi sekarang ini, silakan Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian memilih satu organisasi. Sebaiknya karena Bapak dan Ibu memangku jabatan fungsional pendidik, maka organisasinya adalah Ikatan Pendidik Indonesia. Makanya jangan global gitu, kecuali ada sesuatu hal yang lain. Tapi kami harapkan nanti akan terdeteksi Bapak dan Ibu di sistem informasi manajemen. Itu sedang disusun oleh Setjen BTK. Kami juga tetap memberikan peluang kepada Bapak dan Ibu upgrade Simtendik, kemudian juga KTA, karena KTA yang mengeluarkan adalah IP pusat. Itu sesuai dengan amanat dari ART. Selanjutnya dengan Direktorat PAUD ada program prioritas Kemendikbudrismen. Insya Allah kalau tidak ada halangan, minggu keempat kami ada webinar tentang program prioritas Kemendikbudrismen. Kita sudah menyusun MOU-nya dengan Direktorat PAUD gitu beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga dengan Direktorat PNFI, penata kelolaan satuan pendidikan non formal. Saat ini kan kita hanya fokus pada peningkatan ke PTK-nya saja kan, ke gurunya, kepala sekolah, tapi satuannya kan belum ya. Nah, ini akan disusun RPM-nya, rancangan peraturan menteri yang berkaitan dengan penata kelolaan satuan pendidikan non formal, baik itu PAUD non formal, PKBR dan RKP. Ya, itu yang sedang kita satu-satu kita jalani karena kita juga berbagi tugas dengan teman-teman di pengurus pusat. Selanjutnya untuk Direktorat khusus sedang menyusun standar pelayanan minimal untuk khusus. Bapak dan Ibu, lembaga khusus dan pelatihan itu masih binaan kita. Tolong ke Dinas Pendidikan, kami juga dalam waktu dekat sudah menyusun RTL dengan Direktorat khusus akan mensosialisasikan tentang pembinaan LKP sejauh mana oleh Dinas Kabupaten dan ujung-ujungnya oleh kita penilai, gitu ya. Dan telah dilakukan juga tes penempatan, kemudian penilaian kinerja LKP. Itu adalah tugas kita sebenarnya, penilaian kinerja LKP. Tapi sementara ini baru dilakukan oleh Direktorat khusus. Yang terakhir dengan Direktorat Guru PAUD dan PNF, ini sudah pasti karena kami juga masuk dalam tim pengembang regulasi. Itu hal-hal yang kami sampaikan kepada teman-teman semua. Jangan dibilang kami tidur ya Bapak dan Ibu, tetap aja kami berupaya untuk memberikan informasi yang terbaik kepada teman-teman semua. Karena kalau hasilnya sudah A1 itu baru kami informasikan. Tapi kalau hasilnya masih berupa rancangan atau berupa draft, itu kami belum memberikan sesuatu yang pasti kepada Bapak. Mohon doanya supaya kerjasama kita Ikatan Pendidik Indonesia dengan instansi pembina itu dapat berjalan lancar. Selanjutnya, terima kasih, cukup ya. Terima kasih atas dedikasi dan semangat seluruh pendidik Indonesia. Mari kita lanjutkan perjalanan IPI dengan semangat adaptif dalam perubahan, kemudian kolaboratif dalam perjuangan, inovatif dalam pengabdian. Salam pendidik, penjamin mutu pendidikan non formal Indonesia. Tepuk tangan buat kita. Terima kasih atas perhatiannya. Karena sudah jamnya rawan, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kalaupun ada hal-hal yang berkaitan juga dengan apresiasi, kami harap